Terima kasih Pak Gembala. Haleluya. Ada sukacita besar di siang hari ini? Belum kedengaran sukacitanya. Ada sukacita besar? Haleluya. Oke, mari kita lihat firman Tuhan 3 Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kitab 3 Yohanes pasal yang pertama sampai ayat yang keempat. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudara-saudaraku atau saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ayat 4, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tahukah saudara bahwa sebuah sukacita besar daripada hamba-hamba Tuhan, gembala, orang tua adalah melihat bahwa anak-anak, suami atau istrinya hidup dalam kebenaran. Kalau Bapak Ibu mau cari sukacita besar, maka itu bukan ada di dalam harta, itu bukan ada dalam prestasi, itu bukan ada dalam kedudukan, tapi sukacita besar Tuhan katakan ada di dalam kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yesus adalah kebenaran. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi ketika kita mengerti tentang hidup dalam kebenaran dan di dalamnya ada sukacita, orang yang waras itu tidak akan mungkin menggantikannya dengan yang lainnya. Orang yang normal itu tidak akan gantikan dengan yang lainnya. Yang abnormal pasti ganti. Tapi yang normal pasti tidak mau gantikan dengan yang lainnya. Bahwa sukacita yang ditawarkan dunia cuma sementara saja. Tapi pertanyaannya gini, kenapa orang begitu banyak alami masalah Pak? Sekalipun dia sudah melayani Tuhan, sekalipun dia sudah jadi anak Tuhan. Kenapa masalah begitu banyak? Kenapa persoalan begitu banyak? Hebatnya lagi ketika persoalan masalah datang, dia nggak bisa menanggulanginya. Bahkan lebih daripada itu adalah dia meragukan Tuhan. Tahukah saudara, salah satu strategi setan adalah membuat kita ragu tentang kuasanya. Ragu tentang firman-Nya. Dengan cara ketika Bapak Ibu berdoa belum dapat jawaban. Ketika Bapak Ibu doa justru masalah tambah banyak datang. Ketika kita bersungguh-sungguh cari Tuhan justru semua jalan tertutup. Tujuan setan cuma satu. Yaitu membuat kita ragu dengan firman-Nya, ragu dengan pribadinya. Tapi kita udah tahu caranya, kita sudah tahu strateginya. Bahwa kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekali Yesus tetap, sekali ikut Tuhan tetap ikut Tuhan. Kalau kita sampai di titik itu, maka nggak ada yang bisa goncangkan iman kita. Itu artinya iman kita berdiri di atas dasar batu karang. Saya kembali lagi dengan pertanyaan tadi. Kenapa sampai orang Kristen seperti itu? Ayat yang tadi dikatakan begini, bahwa Yohanes mengatakan begini, ayat yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kalau lihat terjemahan King James Versi, atau versi King James dikatakan begini, jiwa baik-baik itu adalah prosper. Jiwa yang prosper, jiwa yang sehat. Katakan amin. Jiwa yang sehat. Tadi saya sudah minta whiteboard, ternyata udah ada di sini. Bapak Ibu tahu bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur. Kalau sebelah sana tidak kelihatan, maka saya akan geser ke sini sedikit. Bisa kelihatan? Bisa? Halo? Bisa kelihatan? Bisa kelihatan Bapak Ibu? Bisa? Kalau nggak bisa kasih tahu, karena Bapak Ibu akan rugi karena saya akan jelaskan. Khotbah saya di dalam gambar-gambar ini. Saya bukan tukang gambar, tapi paling tidak Bapak Ibu ngerti. Oke, manusia terdiri dari 3 unsur. Ya Pak. Oke, sedikit lagi. Wah ini Bapak Gembala turun tangan, penuh urapan langsung. Manusia terdiri dari 3 unsur saudara. Oke situ deh. Manusia terdiri dari 3 unsur. Yaitu roh, jiwa, tubuh. Hebatnya lagi 3 unsur ini saling
berkaitan satu dengan yang lain. Amin. 3 unsur ini di dalam satu pribadi dibungkus oleh kulit dan daging. Maaf, ini tidak meremehkan siapapun. Karena nggak tahu gambar saja gini. Yang penting Bapak Ibu bisa ngerti. Di dalam satu pribadi namanya si A. Nggak tahu si A ini siapa? Anda dan saya. Kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dasar manusia itu adalah ini. Roh. Ketika roh manusia, Bapak Ibu pergi ke dukun, maka Bapak Ibu Alkitab berkata di dalam kitab Amsal, kalau nggak salah ya. Dalam kitab Amsal 20 ayat 27, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati. Roh manusia adalah apa saudara? Cahayanya Tuhan. Jadi ketika ini padam, maka manusia gelap. Nggak bisa lihat jawaban. Manusia diciptakan menurut gambar Tuhan, yaitu sempurna, roh, jiwa, dan tubuh. Kalau Bapak Ibu cuma punya roh dan jiwa, maka Bapak Ibu jadi sama seperti malaikat. Kalau Bapak Ibu cuma punya roh dan tubuh saja, maka Bapak Ibu sama dengan Scooby-Doo. You know, Blackie. Ya, binatang peliharaan kita. Tapi kita tidak diciptakan sama seperti malaikat. Kita juga tidak diciptakan sama dengan Scooby-Doo. Kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh. Dan Bapak Ibu tahu begini bahwa ketika roh ini tidak diperhatikan baik-baik. Ya, menurut Amsal pasal 4 ayat 27. Bahwa ini adalah cahaya atau pelita Tuhan. Maka ketika kita ganti dengan hal-hal yang lain, misalnya kita ganti Bapak Ibu pergi ke paranormal. Para itu artinya tidak. Berarti Bapak Ibu yang pergi ke paranormal jadi tidak normal. Pergi ke dukun, paranormal, orang pintar sebenarnya dia bodoh. Tapi kita bilang orang pintar, hebatnya lagi pergi itu orang gak mandi 6 bulan. Terus Bapak Ibu mau dikucek-kucek rambutnya sama dia. Ya, mau disumbur-sumbur sama dia. Mau ditiup-tiup sama orang itu. Itu namanya tidak normal. Ketika Bapak Ibu pergi ke paranormal, maka ini bukan jadi terang, tapi jadi kegelapan. Ketika roh kita dikuasai, maka jiwa akan dikuasai. Karena ada hubungannya. Karena ada hubungannya. Tapi hari ini saya nggak jelaskan ini. Ini akan nanti jadi akibat, saudara. Nanti akan jadi akibat, saya akan main di tengah-tengah ini. Karena ini problem paling besar. Kalau saya jelaskan ini kepada Bapak Ibu, ini 4 sesi nggak cukup ini. Tapi karena dalam 1 sesi 45 menit, saya jelaskan semuanya untuk Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu stay fokus, jangan ada yang kepala turun lambat, naiknya cepat. Alias jangan ada yang ngantuk. Ya. Maksud saya begini, bahwa ketika roh kita baik-baik saja, maka jiwa pun akan baik-baik, tubuh pun akan baik-baik. Katakan amin. Jadi mau perhatikan kehidupan orang Kristen, perhatikan rohnya. Alkitab katakan biarlah rohmu menyala-nyala baru melayani Tuhan. Kalau rohnya mati nggak bisa layani Tuhan. Kan begitu dibulak-balik ayatnya. Betul? Kapan melayani Tuhan? Rohnya harus menyala-nyala. Kalau tidak menyala-nyala nggak boleh melayani Tuhan. Alias rohnya mati. Rohnya padam. Nggak boleh melayani Tuhan. Nah sekarang gini, kalau rohnya menyala-nyala maka jiwanya pun akan prosper. Jiwanya akan sehat. Jiwanya akan baik-baik saja. Di dalam jiwa ini ada 3 unsur, saudara. Dalam jiwa ini ada 3 unsur. Pertama adalah pikiran. Kedua adalah perasaan. Yang ketiga adalah kehendak. Kalau nggak ngerti tulisan saya, tanya Bapak Ibu ya. Di dalam jiwa ini ada pikiran. Ada perasaan, ada kehendak. Ketika orang buat Bapak Ibu sakit hati, mainnya di mana? Mainnya di mana? Oke, main di perasaan. Mainnya di mana? Mainnya di pikiran. Ketika lihat orang itu langsung berpikir. Berapa banyak orang yang bikin Anda sakit hati, Anda nggak balas, tapi Anda mulai tarik nafas. Ketika Anda tarik nafas, maka Anda mulai membiarkan pikiran dan perasaan Anda dikuasai oleh marah. Dari tarik nafas saja.
Pelayanan dasar saya yang Tuhan percayakan, dasar saya adalah pelayanan kelepasan. Jadi saya belajar tentang kelepasan bahwa ada 3 tahapan orang kesurupan. Kesurupan dasar, kesurupan menengah, kesurupan total. Kesurupan dasar itu adalah tersinggung pun itu sudah kesurupan dasar. Jangan lihat kiri kanan, lihat ke sini aja supaya jangan ada penghakiman. Ingat ya, tersinggung saja itu sudah kesurupan dasar. Wow, tersinggung saja. Makanya kalau ada yang tersinggung, singgung terus sampai singgungnya selesai. Betul? Tersinggung aja. Di tingkatan kedua adalah, dia namanya adalah kesurupan sebagian. Kesurupan sebagian itu mainnya di mana? Sini, paling bahaya. Kesurupan totalnya di mana? Kesurupan totalnya rohnya dipengaruhi. Saya udah pelayanan orang kesurupan total dengan kesurupan menengah, yang paling sulit adalah di sini. Paling sulit ada di sini. Roh jahat bersembunyi di sini. Wow, kenapa? Karena dia pakai pikiran dan perasaan manusia. Saya melayani orang yang pergi ke dukun, minum air-air dukun, pergi dapat mantra, dia hafal mantra dan sebagainya. Ketika kesurupan, berontak-berontak, banting-banting kursi. Ketika dalam nama Yesus, roh jahat langsung pergi. Langsung orangnya jatuh, langsung diam, tidak bergerak. Tapi saya juga sudah pelayanan orang, di mana ketika didoakan kelepasan, dia guling satu ruangan. Kalau ruangan ini 3 kali lipat, dia akan guling ruangan ini 3 kali lipat, saudara. Gak perlu ada office boy, dia udah ngepel sendiri. Kenapa? Karena dia cari perhatian, dia butuh perhatian. Dia main dengan perasaannya dan setan ada di baliknya itu. Halo. Ketika seseorang jiwanya, misalnya rohnya gelap, maka larinya ke jiwanya. Tahu gak Bapak Ibu begini, ketika Anda misalnya katakanlah Anda misalnya sakit hati. Sakit hati dengan seseorang, maka yang pertama, dikuras pertama itu pikiran. Yang kedua perasaan. Kehendaknya nanti, bunuh orang nanti, mukul nanti. Tapi dua hal ini dulu yang akan main. Kenapa? Bertahun-tahun. Ketika Bapak Ibu main dengan pikiran ini, maka kalau itu 1 tahun, maka Bapak Ibu pergi ngetes darah Bapak Ibu. Maka darah Bapak Ibu tidak normal. 165/70. Tes kolesterol Bapak Ibu pasti naik di atas 200. Pasti kedapatan apa? Migren kepala kanan, migren kepala kiri. Kalau berdiri pusing-pusing, atau yang tadinya tulang belakang gak sakit, tulang belakang mulai sakit. Bapak Ibu pergi ke dokter, kasih obat, bukan jawabannya. Bapak Ibu habiskan uang, mendingan uang kasih perpuluhan. Halo? Mau lanjutkan atau tidak? Karena ini akan masuk dalam sekali. Ini akan masuk dalam sekali. Alkitab berkata gini, bahwa ketika Bapak Ibu punya pikiran bermasalah, maka larinya ke kesehatan tubuh. Tubuhnya kena, karena ada hubungannya. Halo? Larinya ke tubuh, tubuhnya mulai rasa sakit. Ketika Bapak Ibu main di pikiran, mikir sakit hati kepada seseorang, maka perasaan ini akan menyelimuti. Kita akan bangun yang namanya self-confidence. Kita akan buat pertahanan diri sendiri. Sulit ditembusi oleh orang lain. Kalau dia suka baca Alkitab, dia akan hafal Alkitab untuk bela dirinya. Bentengi dirinya dan orang lain tidak bisa menembusinya. Atau dia punya kebenaran diri sendiri. Susah. Kenapa? Karena di sini sudah mainnya di perasaan. Bermasalah kan Bapak Ibu? Alkitab mengatakan begini, bahwa jiwa yang sehat itu tanda bahwa orang hidup di dalam kebenaran. Berarti di dalam kebenaran tidak boleh ada jiwa yang sakit. Di dalam jiwa tidak boleh pikirannya sakit. Tidak boleh perasaannya sakit. Tidak boleh tingkah lakunya itu sakit atau menyakiti orang lain. Atau tidak bisa jadi berkat kepada orang lain. Setuju? Amin. Amin. Nah, ketika Bapak Ibu perhatikan ini manusia yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Saling berkaitan satu dengan tidak bisa dilepaskan. Jiwa bermasalah, maka tubuh bermasalah. Ketika pikiran Bapak Ibu tertuju kepada seseorang, marah dengan seseorang, katakanlah marah dengan seseorang, maka kita akan pergi ke Amsal
Amsal pasal 27. Ayat 3 kalau nggak salah, tolong ditunjukkan. Batu ada beratnya, pasir ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Saya coba cari terjemahan Alkitab The Message, dikatakan begini. Kita mikul pasir, kita mikul batu, itu lebih berat dari dua-dua itu adalah ketika kita sakit hati. Makanya Alkitab katakan begini, sakit hati membungkukkan badan. Dokter berkata, itu terjadi yang namanya pengkeroposan tulang. Bahasa kedokterannya apa? Osteoporosis kalau nggak salah ya. Tulangnya keropos bukan karena DNA. Perhatikan pikiran Bapak Ibu, perhatikan perasaan Bapak Ibu. Simpan marah enggak, simpan dendam enggak. Kita jengkel dengan seseorang enggak. So kalau kita pikiran jahat kepada seseorang, marah dengan seseorang, simpan. Biasanya tidur jam 10, jam 8, dan jam 9 malam. Ketika kita marah dengan seseorang enggak bisa tidur cepat. Tidurnya jam 1 subuh, jam 2 subuh. Dan bertahun-tahun. Makanya ketika balik muka ke dinding, bayangkan itu orang. Padahal orangnya di rumahnya sudah lagi tidur nyenyak. Ya. Ada kalanya ketika kita lagi di rumah, kita bayangkan orangnya. Padahal orangnya lagi jalan-jalan ke mall, lagi makan enak, lagi shopping. Kita lagi sakit hati, jantung lagi berdebar-debar. Kenapa? Karena mainnya di sini. Mainnya di pikiran perasaan. Bapak Ibu tahu gini bahwa main di pikiran itu biasanya laki-laki, pria. Main di pikiran. Main perasaan ini adalah perempuan, wanita. Perempuan kalau main perasaan, dikasih bunga nangis, dikasih bunga bank juga nangis. Ya, semua dikasih apa aja nangis. Kita laki-laki yang bingung. Betul? Mainnya di perasaan. Karena wanita memang diciptakan mainnya di situ. Kalau bertengkar bagaimana? Laki-laki bilang saya pikir, perempuan bilang saya rasa. Saya pikir, saya rasa. Kalau dikasih musik, maka jadi lagu dandut. Saya pikir, saya rasa, saya pikir, saya. Karena berbeda banget. Kenapa? Sebuah perbedaan yang tidak mungkin disatukan. Karena itu laki dan perempuan tidak mungkin akan bisa saling merubah. Kita menikah bukan saling merubah. Tapi kita menikah untuk saling memprioritaskan. Ibu-ibu jangan mencoba merubah suami. Suami-suami jangan coba rubah istri. Tapi saling memprioritaskan. Karena desainnya berbeda. Satu pakai perasaan, satu pakai pikiran. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan gambar manusia kita ini, inilah kita semua. Inilah Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita bermasalah di sini, maka bermasalah di sini. Bermasalah di sini, bermasalah di sini. Sini bermasalah. Bagaimana dengan tubuh Pak? Kita udah tahu kita kolesterol, kita makan kolesterol. Makan pakai bahasa lagi. Kan sudah berdoa dalam nama Yesus. Saya pikir itu tidak berhikmat. Kita udah tahu kita sakit, kita makan sembarangan. Ada bagian kita di mana Bapak Ibu kita nggak jaga bagian kita. Kita makan sembarangan. Kalau tubuh ini sakit, kira-kira bisa berdoa nggak? Bisa baca Alkitab nggak? Nggak bisa, bacanya bukan Bapak Ibu baca Alkitab. Alkitab baca Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tidur di atas Alkitab. Nggak bisa. Bisa bangun berdoa pagi nggak? Nggak bisa. Tubuhnya sakit, maka akan larinya kemana-mana. Jadi sama aja. Berarti 3 hal ini harus kita jaga. Biarlah roh, jiwa, dan tubuhmu baik-baik saja. Yang minta siapa? Yang minta adalah Tuhan sendiri, baik-baik saja. Tahukah Bapak Ibu begini, ketika kita tahu bahwa pikiran ini bermasalah, Bapak Ibu jangan selesaikan sakitnya, sakit itu cuma buah. Sakit itu buah. Alkitab mengatakan di dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga, dan Yesaya 61 ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Coba Yesaya 61 ayat yang ketiga,
dikatakan begini, ya. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, sehingga orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Ya. Jadi Tuhan menyebutkan kita seperti apa? Seperti pohon. Katakan, saya bukan pohon. Tapi kamu seperti pohon. Kan itu bahasa Indonesia, saudara. Betul? Kalau saya seperti pohon, berarti saya bukan pohon. Diumpamakan seperti pohon. Haleluya. Lalu Tuhan berkata gini, Mazmur 1 ayat 3 berkata gini, bahwa ia seperti pohon. Daud mengumpamakan dirinya seperti pohon. Daud bukan pohon. Tapi Daud mengumpamakan dirinya seperti pohon. Nah, kalau misalnya ini pohon, pasti ada akarnya. Ada buahnya. Ada buahnya. Buah ini namanya sakit penyakit. Di bawahnya misalnya apa? Cancer. Bisa juga cancer. Di sini apa? Iri hati. Ini drugs. Narkoba. Ini apa? Free sex. Ini apa? Kenakalan. Macam-macam. Ini apa lagi, saudara? Dengki. Ini apa? Bisa banyak hal, pergaulan, bisa banyak hal, apalagi, ya. Misalnya buahnya di sini apa? Bapak Ibu punya buah di sini apa? Bisa saya tulis banyak hal. Ketika orang datang dengan sakit, ketika orang terikat dengan narkoba, ketika orang misalnya dia datang dengan begitu banyak problem dalam keluarganya, Bapak Ibu tahu itu buah. Buah dari mana? Buah dari jiwa yang tidak bisa dia kuasai. Lalu kita mencoba katakan, saya mau doakan sakit penyakit. Lalu Bapak Ibu coba potong buah ini sakit penyakit. Buahnya aku tolak dalam nama Yesus sakit penyakit. Menurut Bapak Ibu 6 bulan atau 1 tahun tumbuh lagi buah yang baru enggak? Tumbuh? Tumbuh. Ketika seseorang datang dengan masalah, itu cuma buah. Banyak kita cuma menyelesaikan buahnya. Nanti tumbuh lagi, 1 tahun tumbuh lagi, kumat lagi katanya. Kembali lagi, kenapa? Karena selesaikan buahnya. Atau begini aja, kalau andai kata kita potong buahnya semua, saya katakan akan tumbuh lagi buahnya 1 tahun atau 6 bulan. Katakan ini dahannya, kita potong dahannya. Tumbuh lagi enggak? 2 tahun lagi tumbuh lagi dahannya. Atau begini aja, kita potong batangnya. Tumbuh lagi. 2 tahun lebih lagi, tumbuh lagi, berbuah lagi. Rantingnya keluar lagi. Alkitab mengatakan dalam kitab Matius 15 ayat yang ke-13 kalau nggak salah, coba dilihat. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ketika seseorang datang dengan problem di pikirannya, problem di perasaannya, problem di rohnya, problem di tubuhnya, maka yang Bapak Ibu lihat di depan mata itu buah. Kita kan mau supaya kita hidup dalam kebenaran, kita mau supaya kita sehat, kita mau supaya kita bebas, kita mau supaya kita lakukan segala sesuatu tanpa ada kendala, menyelesaikan segala sesuatu sampai ke akar-akarnya. Alkitab katakan setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Ada 3 akar masalah besar. Yang pertama itu adalah sakit hati. Sakit hati ini Bapak Ibu bisa lihat dalam kitab Matius pasal 5 ayat 23 sampai ayat yang ke-25.
Matius pasal 6, 14 dan ayat yang ke-15. Bisa kelihatan enggak ya? Bisa kelihatan Bapak Ibu? Nggak kelihatan ya? Kelihatan? Akar yang pertama dari semua akar ini adalah sakit hati. Orang sakit hati, Bapak Ibu akan lihat bahwa ujungnya bisa kanker. Saya melayani kemarin, saya bersaksi minggu, ibu yang saya melayani sampai payudaranya tumbuh kembali, didoakan dan payudara tumbuh kembali. Alasan sederhana, sakit hati. Saya melayani salah satu kakak sepupu perempuan saya, kanker mulut rahim. Dari Ambon datang, dokter di sana hands up. Saya bilang tinggal di rumah. Sebelum ke dokter pagi-pagi, malam, pagi saya berdoa, malam saya berdoa, pagi saya berdoa. Setiap kali berdoa, setiap minggu pergi periksa, hasilnya berkurang. Sampai pulang ke Ambon sebelum 3 bulan, lenyap. Cari akarnya setiap malam, saya konseling sama istri. Sakit hati dengan suaminya. Suaminya dulu wo aini. Tapi ketika punya anak 2, sekarang, dulu I love you, sekarang I love you. Sekarang ditempeleng, saudara. Ya. Sekarang ditempeleng, dipukul, jadi sakit hati. Nggak ada yang tahu, papa mertua tahu, nggak tahu. Mama tahu, nggak tahu. Semua tahu, saudara-saudara tahu, nggak tahu. Dia tahu sendiri, simpan dalam pikirannya, tertekan. Terus saya punya teman, salah satu teman saya tuh ahli bedah kanker. Dokter di Denpasar, namanya pendeta juga. Pendeta dokter Christian, namanya Pak Christian. Ya. Lalu saya tanya, kita berdua sharing, saya ngundang dia terus saya tanya gini, Pak Dokter, apa hubungan sakit hati dengan kanker? Ya Pak Luther kalau pakai ilmu kedokteran, Bapak harus kuliah kedokteran. Tapi simple aja saya kasih tahu ke Pak Luther. Ketika seseorang tertekan di jiwanya, pikiran, perasaan, kehendaknya tertekan, maka tekanannya yang terjadi pertama kali yang dipressing adalah inti sel. Ingat itu Bapak-Bapak Ibu. Yang pertama yang terjadi adalah inti sel. Berapa banyak Anda yang pikir seseorang, Anda mangkel seseorang, langsung rasanya jantung berdegup dengan sangat kencang. Berapa banyak yang pernah terjadi? Lama-lama keringat dingin keluar. Lama-lama Anda mau pingsan. Anda mau pingsan padahal yang Anda pikirkan itu lagi makan enak, lagi jalan-jalan ke mall, lagi pergi luar negeri, lagi ketawa ketiwi di mana-mana. Anda mau mati di rumah. Halo. Maka akar yang pertama adalah Matius pasal yang kelima ayat 23-24. Coba kita lihat. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu, yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi ini ceritanya begini, gua nggak salah nih. Gua nggak salah, ya. Tapi Patim merasa sesuatu dengan saya. Lalu dari sikap Patim, saya rasa kok Patim gak enak dengan saya. Contoh, padahal kita berdua rekan baik, teman baik. Contoh seperti itu. Saya tahu ketika saya datang mau ibadah, lalu teringat terhadap sesuatu yang ada dalam hati Patim. Saya perlu tinggalkan ibadah. Tinggalkan pelayanan, datang minta maaf. Saya gak salah. Cuma karena nerka-nerka apa yang ada dalam hati Patim. Minta maaf ya Pak kalau saya salah. Minta maaf kalau sikap saya mungkin buat Bapak tersandung. Selesaikan dulu baru datang persembahkan korban. Berarti bahwa menyelesaikan masalah, berdamai, itu merupakan sebuah panggilan Tuhan bagi orang percaya supaya kita sehat. Nanti kalau Bapak Ibu baca sampai ayat yang ke-25, doa kita nggak akan dijawab. Lihat Matius pasal 6, 14, 15 dikatakan begini. Jika kamu mengampuni, tapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tetapi jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kesalahanmu. Artinya kalau Bapa di sorga tidak mengampuni kesalahan kita, maka berdoa model apapun tidak didengar oleh Bapa di sorga. Berarti pengampunan adalah akses atau pengampunan adalah perekat untuk bagian-bagian yang retak dalam hidup kita. Termasuk perekat untuk kita mendekati Tuhan melalui pengampunan. Katakan amin. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bahkan orang yang memikirkan sesuatu tentang kita pun kita nggak salah, harus selesaikan. Apalagi bikin salah ke orang. Yang nggak bikin salah saja orang terka-terka,
kita seperti apa, ngerasa nggak enak dengan kita saja, kita disuruh datang mengampuni, selesaikan. Apalagi kalau kita bikin salah ke orang. Jangan tunda Bapak Ibu, berbahaya. Setan itu cari celah menyerang kita. Bapak Ibu jangan kasih akses kepada dia. Supaya kita ada dalam proteksi yang sempurna. Amin. Saya melayani seorang bapak, umurnya mungkin sudah 70 tahun. Anak perempuannya kerja di Bank Indonesia. Punya posisi yang sangat baik. Lalu diminta untuk saya ke rumah untuk doain seisi rumahnya. Ketika seisi rumahnya, mamanya terbuka, adiknya terbuka, kakaknya terbuka, semuanya terbuka. Sampai di papanya. Ketika sampai di papanya, saya dengar Roh Kudus bilang untuk saya begini. Kasih tahu papanya supaya ngampuni anak-anaknya. Saya katakan, Om, Tuhan bilang untuk saya, ngampuni anak-anak Om. Langsung mukanya berubah. Mukanya jadi marah. Dia katakan dia langsung seperti tangannya mukul meja. Sampai mati Pak Pendeta, saya tidak akan ngampuni anak-anak saya. Saya diam, saya perlu tanya Tuhan, kata hikmat apa yang saya perlu ngomong dengan orang tua ini. Lalu saya kasih ayat ini kepada dia, mental semua. Bapak Ibu tahu, 3 bulan kemudian dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Dipanggil pulang dalam situasi hati, lagi tidak ngampuni anak-anak. Saya tuh bingung saudara ya, anak kita senakal apapun, sejahat apapun, hati orang tua nggak akan mungkin tidak mau ngampuni anak-anak. Mungkin kalau itu rekan bisnis, mungkin kalau itu orang nipu kita, masih ada alasan untuk tidak ngampuni mereka. Tapi kalau itu anak kandung sendiri, itu nggak masuk di akal saya. Ada orang yang diikat oleh roh jahat sedemikian rupa, karena dibalik tidak bisa mengampuni ada roh jahatnya. Jadi kalau Bapak Ibu simpan sakit hati, di balik itu ada roh jahatnya. Kalau ada roh jahat, maka semua sampah ada di situ. Termasuk virus, bakteri, sakit penyakit yang aneh-aneh akan datang melalui sakit hati. Saya sudah doain orang ribuan orang, konseling orang ribuan orang, dan temukan bahwa orang sakit bukan karena dia salah makan saja, tapi dia sakit karena dia tidak jaga pikiran dan perasaannya, lalu dia sakit hati. Ketika dia sakit hati, dia berobat sampai dimanapun, habiskan uang miliaran gak sembuh-sembuh. Tapi ketika diselesaikan pengampunannya, maka semuanya pulih. Hebatnya lagi ketika dia pulih, usahanya pulih. Apa hubungan sakit hati dengan usaha? Tapi ketika sakit hatinya sembuh, usahanya pulih. Amin. Jadi jangan sampai kita tahan. Ya, ini akar yang pertama Bapak Ibu. Akar yang pertama. Akar yang pertama sakit hati. Ketika akar ini kita cabut, maka mati semua. Kering semua pohon kering, dahan kering, buahnya juga kering. Semuanya kering. Sehingga benih kebenaran tumbuh. Benih firman Allah tumbuh. Benih kekuatan tumbuh. Benih terobosan tumbuh. Benih kekudusan tumbuh. Semuanya akan tumbuh di situ. Yang kedua, ya, akar yang kedua adalah cinta akan uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Ini akar yang kedua. Karena akar segala kejahatan, kita baca 3, 2, 1. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya pertanyaan sederhana, punya uang banyak boleh enggak? Yang bilang boleh, ayo voting, angkat tangan. Punya uang banyak boleh. Bahkan orang Kristen harus kaya raya, bahkan harus jadi prosper. Orang Kristen harus menjadi orang yang diberkati, bahkan harus sangat diberkati, bahkan amat diberkati, harus. Tapi yang Tuhan larang adalah cinta uang. Yang Tuhan larang itu apa? Bagaimana sih cinta uang? Waktu ibadah, tapi masih kejar uang, memburu uang lah. Ya. Pakai kata bahasa Inggris, Tuhan memburu seperti seorang pemburu, memburu binatang liar. Pemburu saudara. Memburu, lalu membawa hidupnya dalam duka. Membawa hidupnya di dalam berbagai-bagai duka.
Akar daripada cinta akan uang berbahaya. Saudara tahu gini, intinya cuma satu. Bahwa mereka kejar uang lebih daripada mereka kejar Tuhan. Atau mereka cuma peralat Tuhan untuk dapatkan keuntungan dari Tuhan. Itu bagian daripada cinta uang. Ingat tadi kita setuju semua bahwa punya uang banyak tidak dilarang. Semakin kaya tidak dilarang. Bahkan Tuhan mau kita jadi orang kaya seperti Ishak. Bahkan diberkati, sangat diberkati. Amat sangat diberkati. Amin. Kejadian pasal 26 ayat 13 mengatakan Ishak itu diberkati sampai rajanya cemburu. Boleh, tapi yang gak boleh itu cinta akan uang. Karena cinta akan uang, Alkitab berkata, akar segala kejahatan. Amin. Berarti bagaimana Pak Pendeta? Ya caranya adalah kita mesti tahu kapan bagiannya kita, kapan bagiannya Tuhan, kapan bagian kita. Saya ngomong biasa guyon, Pak Gembala, biasanya di Makassar itu saya biasa ngomong dengan jemaat begini. Tuhan itu ciptakan langit dan bumi termasuk manusia itu 6 hari. Hari ke-7 Tuhan istirahat. Betul? Hari ke-7 Tuhan istirahat. Ya. Berarti untuk menciptakan langit bumi, manusia segala istinya itu pekerjaan yang luar biasa sampai Tuhan pun penguasa alam semesta butuh istirahat. Tapi saya bilang saya heran dengan jemaat ini. Hari ke-7 pun masih kerja. Lebih hebat dari Tuhan. Kenapa? Cintakan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang terjerat. Ketika Bapak Ibu buru cinta akan uang, maka orang terjerat di dalam drugs. Orang jual obat-obatan terlarang hanya untuk kaya dengan mendadak. Orang bisa lakukan apa saja. Bapak Ibu lihat sekarang ini di media-media sosial, harga manusia itu murahan ya. Ya, ada yang harga 80 juta. Ada kalanya saya nggak bisa ada jawaban, saudara. Ya, seperti itu. Kenapa? Cintakan uang. Akar daripada segala kejahatan, orang berbohong, orang nipu, orang buat apa saja, yang penting gua dapat uang, yang penting untuk sesuatu yang orang nggak bisa hidup lagi dalam kebenaran, karena ini akar segala kejahatan. Jadi kalau orang datang dengan masalah, Bapak Ibu jangan selesaikan masalah dulu. Cari akar masalahnya, mundur jauh. Cari akarnya, dan akarnya ada dalam 3 akar ini. Akar yang terakhir itu kita lihat di dalam pergaulan yang buruk. Satu Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang ini akar masalah. Bapak Ibu berteman dengan orang gosip, lama-lama jadi gosip. Berteman dengan orang yang rohaninya di bawah Bapak Ibu, lama-lama rohaninya di bawah kita juga. Berteman dengan orang malas berdoa, lama-lama malas berdoa. Berteman dengan orang yang malas baca Alkitab, lama-lama malas baca Alkitab. Berteman dengan orang yang rajin ke gereja, lama-lama rajin ke gereja. Berteman dengan orang yang rajin baca Alkitab, lama-lama kita yang malas baca Alkitab, rajin baca Alkitab. Kita harus berteman dengan orang yang lebih baik daripada kita. Jangan orang yang tingkatan rohaninya di bawah kita. Amin. Bapak Ibu jangan berpikir orang mau jadi Kristen itu gampang. Orang jadi Kristen itu cuma hafal 3 kata. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Jadi Kristen pasti. Dia ketemu orang di gereja, apa kabar? Shalom, di sana balas shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Bagaimana pekerjaannya? Haleluya. Jadi Kristen langsung. Apakah Kristen hanya segitu? Tidak. Kristen itu masuk lebih dalam, saudara. Kristen itu adalah bagaimana mengenal Tuhan dengan lebih dekat. Dan salah satu akarnya adalah pergaulan yang buruk. Merusak kebiasaan yang baik. Salah satu jemaat itu, saudara dia berapa tahun yang lalu ikut saya ke Israel. Ketika ikut ke Israel, baru nikah sama istrinya, mereka pengantin baru. Ketika ikutnya, mamanya bisikin ke saya, Pak Gembala, tolong didik anak saya. Ternyata dia sering pakai obat-obatan. Ketika saya ngomong dengan tour leader saya katakan ini tolong taruh keluarga muda ini di samping kamar saya. Dan saya katakan ini semua rombongan bangun jam 5 subuh. Setiap pagi 4:30 lagi saya gedor pintunya. Doa pagi, dari tidak ada suara sampai ada suara. Iya abuna, iya abuna. Ya.
doa pagi, turun doa pagi. Besok saya gedor lagi. Hari ketiga, saya gedor-gedor kok nggak buka-buka. Ketika saya turun ke ruangan, dia udah tungguin di bawah. Ya, sampai kita pulang dia udah tungguin ke bawah. Ketika dia pulang, ketika di sana dia ngomong dengan saya, Abuna, saya ini punya kelemahan adalah suka drugs, pakai narkoba. Bagaimana cara keluar? Jauhi teman-temanmu yang buruk. Jauhi teman-temanmu yang pakai drugs. Bergaul dengan orang benar, maka kamu jadi orang benar. Dan sekarang ini hidupnya mulai dipulihkan oleh Tuhan. Kenapa? Bergaul dengan anak-anak Tuhan. Dengar firman setiap saat. Dengar orang doa puasa, ikut doa puasa. Orang baca Alkitab, belajar baca Alkitab. Orang doa pagi, belajar doa pagi. Dengan siapa kita bergaul, kita jadi sama seperti itu. Amin. Hari ini Bapak Ibu bergaul dengan siapa? Kita akan jadi sama seperti itu. Kalau kita bergaul dengan woman city of love, maka kita akan menjadi wanita-wanita Allah di tempat ini. Wanita-wanita Tuhan di tempat ini. Kalau pergaulan buruk ini tidak kita atur dengan sangat baik, maka ini akan menghasilkan begitu banyak kejahatan-kejahatan yang muncul. Kenakalan remaja, suka berkelahi, memberontak terhadap orang tua dan sebagainya. Dulu kalau misalnya kita masih belum ada gadget Bapak Ibu ya, nasihat itu kita cuma dapat papa, mama, om, tante, selesai. Sekarang anak-anak sekarang dapat masukan itu dari apa yang ada di tangan mereka. Mereka mungkin lebih pintar dari kita. Kalau kita nggak jaga mereka dengan mendidik mereka dalam kebenaran firman Tuhan, maka mereka bisa terhilang di bawah arus dunia ini. Saya bersyukur lihat anak-anak saya itu. Ada kalanya nggak diajak doa karena tiap pagi kita kasih contoh saja. Ada kalanya mereka pulang sekolah sudah jam 6, jam 7 sore. Tapi ambil gitar dalam kamar, kunci pintu. Dengar lagi menyembah, nangis-nangis. Wah, ada kalanya hati orang tua, aduh puji Tuhan. Ya. Sepupu-sepupunya tinggal di rumah, belum dibaptis Roh Kudus. Itu anak perempuan saya dengar, kok ribet banyak dalam kamarnya. Ternyata dia tumpangin tangan ke atas sepupu-sepupunya. Baptis Roh Kudus, bukan saya yang tumpangin tangan. Baptis Roh Kudus lagi bahasa roh kenceng-kenceng. Terus saya ambil kamera di syuting saudara. Udah sampai 1 jam masih bahasa roh saudara. Bukan saya tumpangin tangan. Saya bersyukur bahwa lihat anak-anak kita tumbuh dalam kebenaran. Kenapa? Mereka lihat orang tua mereka setiap hari. Sama dengan keluarga Pak Gembala, Ibu Gembala. Sama dengan keluarga Bapak Ibu. Ketika anak-anak lihat contoh, maka mereka ikuti karena mereka bergaul dengan kita setiap hari. Amin. Jangan mengharapkan mereka berubah, tapi kita nggak jadi contoh. Jangan mengharapkan mereka lebih baik kalau kita nggak lebih baik. Jadi contoh kehidupan seperti ini yang Tuhan mau. Alkitab berkata begini, ayo kita kembali ke ayat yang tadi dan saya tutup dengan ini. Saya tutup dengan ini. Ayat 3 dan ayat 4. Sebab aku sangat bersuka cita. 3 Yohanes 1 ayat 3. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Alkitab mengatakan bahwa sukacita kita adalah ketika ada kesaksian. Kalau bicara tentang kesaksian kan bicara tentang hidup, saudara. Betul? Kalau bersaksi maka saya sampaikan firman. Saya menceritakan before and after. Dulu saya begini, sekarang saya begini. Kepada itu namanya bersaksi. Tapi kalau kesaksian, Alkitab katakan begini, supaya dikatakan memberi kesaksian. Memberi kesaksian berarti kita hidup menjadi saksi. Kehidupan kita tidak lagi diikat oleh ini. 3 akar ini, sakit hati, cinta akan uang, pergaulan yang buruk. Sakit hati jalan keluarnya mengampuni, cinta akan uang adalah prioritas kepada Tuhan. Itu jalan keluarnya. Pergaulan yang buruk adalah Bapak Ibu dan saya harus kita menjadikan Yesus itu number 1 dalam hidup kita. Nomor 1. Itu jalan keluarnya. Akar dari ketiga akar ini adalah sombong. Kesombongan. Makanya Bapak Ibu kalau sakit hati dengan seseorang, ayo ngampuni. Aduh Pak, nanti kalau dia bilang, nanti dia bikin saya seperti ini gimana Pak? Nanti kalau dia anggap saya remeh seperti apa Pak? Nanti kalau suami saya nggak anggap saya seperti ini Pak? Nanti keluarga saya nggak. Kita selalu pikir, sebenarnya dasar kita nolak dengan halus itu adalah akarnya adalah sombong. Makanya ikut Yesus itu menyangkal diri. Diri itu apa? Aku. Aku itu siapa sih? Sombong.
Tuhan menentang orang sombong tapi mengasihani orang yang rendah hati. Akar dari ketiga akar ini adalah apa? Kesombongan. Kesombongan manusia penghalang terbesar untuk kita hidup dalam kebenaran. Tapi ketika kita datang rendah hati, maka kita ditinggikan. Orang rendah hati akan diisi penuh oleh Tuhan. Saya berdoa biarlah Woman City of Love ini akan menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Kalau hari ini Bapak Ibu terikat dengan sakit hati, Bapak Ibu terikat dengan cinta uang, pergaulan yang buruk, belum terlambat. Tuhan ada di tempat ini. Kalau hari ini Bapak Ibu nggak bisa ampuni suami, ini waktu yang terbaik. Pak, ngampuni seperti apa sih Pak? Apa kalau waktu cuma berdoa saja? Iya, betul berdoa. Tapi berdoa itu ada dua arah. Berdoa itu adalah ada arah kita dengan Tuhan. Ini manusia dan ini Tuhan. Vertikal, kita dengan Tuhan. Tapi arah juga kita dengan manusia. Kita dengan sesama. Di tempat ini. Arah kita dengan sesama ini namanya pengampunan. Ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau cuma lakukan satu arah, tidak sah. Tidak bisa jadi tanda salib Yerusalem menyeberangkan kita dari neraka ke sorga. Jadi harus dua arah ini lakukan. Kalau kamu bilang kamu mengasihi Tuhan, membenci saudaramu, kamu jadi pembunuh manusia. Halo? Jadi kalau kita bilang mengasihi Tuhan, harus mengasihi sesama. Amin. Halo? Saya kerasa dalam roh saya ada begitu banyak yang marah di tempat ini. Ada begitu banyak yang simpan marah, simpan dendam di tempat ini. Dan saya tahu Bapak Ibu nggak bisa nipu kalau Bapak Ibu mau jujur. Apa yang Tuhan sedang kasih tahu ke saya ini ya dan amin. Ya dan amin. Bapak Ibu akan bebas, Bapak Ibu akan jadi pemulih bagi orang lain. Dengan satu kata kunci, yaitu mengakui. Mengampuni itu artinya melupakan. Kalau mengampuni terus lihat muka orang dan ingat, itu bukan mengampuni, itu namanya tingkatannya menyesal. Gue cuma nyesal, tapi kalau gue lihat mukanya lagi, seperti mau muntah katanya. Seperti rasanya itu darah saya naik sampai ke ubun-ubun. Berarti Bapak Ibu belum mengampuni. Bapak Ibu baru tingkatan menyesal. Tingkatan ini bukan disebut definisi pengampunan. Pengampunan itu lupa. Ya. Yesaya 43 ayat 25, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Tuhan itu lupa, tidak ingat dosa kita. Yesaya 43 ayat 25. Ya. Tuhan itu lupa, akulah dia yang menghapuskan dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kamu mengaku dosa, Allah setia dan adil, mengampuni, menyucikan. Jadi kata kuncinya pengakuan sama dengan selesai. Jadi kalau hari ini, tadi kalau Roh Kudus katakan begini, bahwa ada banyak yang marah. Entah Anda marah dengan suami, marah dengan istri, marah dengan anak-anak, marah dengan mertua. Saya temukan ada banyak istri-istri yang sakit hati dengan mertuanya. Dan ada mertua-mertua yang sakit hati dengan mantunya. Haleluya. Ada banyak juga suami-suami yang sakit hati dengan istrinya. Katanya istrinya itu cerewet Pak Pendeta. Saya punya beberapa pekerja datang ke saya, sudah PDP lagi Pak Tim. Datang anaknya udah 3. Pagi-pagi dia datang, shalom Pak Gembala, shalom. Pak Gembala boleh nggak saya minta doain? Doain apa? Doain istri saya Pak. Sakit istrimu? Tidak Pak Pendeta. Ngapa? Istri saya cerewet Pak Pendeta. Tolong doain supaya roh cerewetnya pergi. Terus saya panggil dia, kamu sini dekat-dekat. Kamu nikah sudah berapa tahun? 18 tahun Pak Gembala. Anakmu berapa? 3 Pak Gembala. Kamu baru tahu bahwa wanita diciptakan untuk cerewet. Saya bilang ke dia seperti itu. Kalau istrimu diam, itu istrimu sakit. Tapi kalau dia cerewet, dia sehat walafiat. Lalu, masa Pak Gembala? Iya, harusnya kamu bersyukur. Uang kamu nggak keluar, istrimu baik-baik saja. Oh begitu Pak Gembala, tapi telinga saya merah. Pasti kamu ada buat salahnya. Pasti kamu nggak kasih waktu dengarkan istrimu bicara. Sebab kalau kamu nggak kasih waktu dengarkan istrimu bicara, sekalipun kamu keluar dari pintu kamar, dia akan bicara ke dinding, dia akan bicara ke cermin, dia akan bicara ke kloset, dia akan bicara ke apa saja. Karena wanita satu hari ngomong 50.000 kata, laki-laki setengahnya. Jadi saya ngomong kepada laki-laki di gereja kami, kalau istrimu ngomong, kasih telingamu, padang matanya, dan kasih perhatian. Biarkan dia curhat supaya menghabiskan saldonya hari itu. Kalau saya pergi pelayanan sudah nanti 10 hari pulang ini, waduh banyak numpuk di istri saya. Kalau saya pulang nih, sayang,
Sampai piring pecah pun dia lapor, saudara. Sampai gelas pecah dia lapor. Yang tidak perlu saya dengar, saudara. Saya sudah mikir banyak hal, dia lapor. Tapi harus dengar. Iya sayang, iya, harus dengar. Dulu kalau saya ngantuk, dia katakan kalau pergi pelayanan 10 hari hebat. Tapi dengar istri ngomong 1 jam aja, sudah lemas, sudah mau tidur. Jadi kalau saya pulang itu saya siap tenaga juga untuk dengar. Saudara, saldo 50 ribu kali 10 hari, saudara. Wow, itu spirit of Donald bebek. Tapi kalau istri saya cerewet, itu tanda dia sehat walafiat. Pak Tim? Ya. Jadi kalau lihat ibu-ibu cerewet, kasih tahu ke suami Anda, bilang kalau saya cerewet itu tanda saya sehat walafiat. Kamu gak perlu keluarkan uang. Tapi kalau saya diam, kamu harus pergi bawa saya ke dokter. Atau paling tidak kamu gak kasih saya uang jajan yang cukup. Sekarang juga ibu-ibu mandiri ya, punya duit sendiri. Tapi mari saya beritahukan ini 3 hal yang perlu kita koreksi. Amin. Cari, lihat akarnya. Dan perbaiki ini. Dan supaya kita jadi orang benar, ada sukacita dalam hidup kita. Kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi kerajaan Allah adalah sukacita damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan berkati saudara, tepuk tangan bagi Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Berapa banyak kita yang datang di siang ini? Saudara berkata begini bahwa ada banyak hal yang saya tidak mengerti. Ada banyak hal yang saya bingung dengan diri saya. Ketika seseorang ragu tentang dirinya, maka dia mainnya di jiwa. Mainnya di perasaan. Karena dia tidak bisa menentukan arah hidupnya. Tujuan hidupnya. Kebingungan-kebingungan ini akan membuat saudara dan saya akhirnya tertekan. Coba periksa akarnya apa. Ada 3 akar besar. Apakah saya sakit hati, marah dengan seseorang? Apakah saya adalah bagian dari orang yang cinta uang atau punya pergaulan yang buruk? Pasti dari 3 akar ini ada satunya. Dan kalau kita nggak urus, ini jadi pohon, akan mengeluarkan buah. Nanti kalau hasilnya keluar, orang sakit baru orang minta didoakan sakitnya. Padahal itu bukan akarnya, nanti tumbuh lagi. Atau kita pergi ke dokter, dokter akan nanti coba-coba obat kepada Bapak Ibu. Bukan berarti nggak boleh ke dokter. Ada kesembuhan supranatural, ada kesembuhan alami melalui tangan dokter juga. Tapi kalau masalah tentang apa yang saya katakan masalah di jiwa, maka tidak bisa selesaikan dengan obat. Harus selesaikan dengan Roh Kudus melalui pengampunan. Melalui prioritas kepada Tuhan dan melalui takut akan Tuhan. Itu jalan keluarnya. Ketika kita lakukan ini maka kebenaran muncul, sukacita muncul. Pejamkan mata Bapak Ibu.